Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita di Economic Challenges malam ini. Pak Samuel, kalau bicara kedaulatan, keamanan itu kan hanya salah satu bagian, Pak. Dengan pendaftaran PSE yang terus dilakukan dan tentunya ada tahapan-tahapan berikutnya, bagaimana Kementerian Komunikasi Informatika benar-benar bisa membangun kedaulatan digital Indonesia? Ya, makanya Mas, arti kedaulatannya itu bagaimana? Jadi kalau dalam kaitannya pendaftaran ini, kedaulatannya adalah pada saat kita membuat sebuah aturan yang kita kenakan kepada masyarakat kita dan juga bisa kita kenakan pada siapapun yang mau masuk ke Indonesia, itulah kita berdaulat secara hukum. Ya, ini ketentuan hukumnya dulu nih. Kita melakukan hal yang sama. Nah, jadi mereka harus patuh. Kalau mereka nggak patuh ya nggak apa-apa, tidak bisa masuk. Nah, ini kita punya perangkat hukumnya. Untuk melakukan pemblokiran itu ada hak yang diberikan oleh undang-undang, makanya kami bisa blokir. Nah, harapan kami tadi, mari kita bangun, kalau memang mereka tertarik dengan Indonesia untuk mengembangkan ekonomi digital Indonesia, mari kita masuk ke Indonesia, kita tidak memberikan kesusahan kok, tidak sangat mudah hanya mendaftar, mari kita bangun bareng-bareng ekonomi digital kita, dan kita perlakukan sama antara pemain kita dan juga pemain yang dari luar negeri. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini mempersulit, Pak, atau bisa menghambat minat investor khususnya di dalam digital ekonomi di Indonesia karena kok kelihatannya jadi kaku begitu, bagaimana Pak Samuel? Kalau saya rasa mereka kalau memang mereka kayak gitu kan akhirnya mereka akan lari. Buktinya sebagian besar sudah mendaftar yang pemain-pemain besarnya. Ya kan, ini kan terbukti bahwa keraguan itu tidak, karena mereka melihat Indonesia potensinya besar. Sangat besar. Besar, ayo kalau mau, tapi mereka kalau kan gini ya, kita kan punya falsafah, di mana tanah dipijak, di situlah langit dijunjung lah. Masa kita sendiri nggak mau menjunjung langit itu sendiri dan membiarkan orang lain. Wah, itu terjadi tiga setengah abad yang lalu tuh, kita diamkan aja. Nah, ya nggak bisa. Setelah pendaftaran PSE, Pak, ada apa yang akan dilakukan Kominfo untuk memastikan kedaulatan itu? Tahap kedua, ini tadi tentang menciptakan ruang digital yang ini adalah tadi undang-undang. Tadi kan memberikan rasanya. Semua yang kita lakukan bagaimana menciptakan suasana ruang digital kita yang aman, nyaman bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Nah, berikutnya adalah undang-undang PDP yang kita akan selesaikan nanti dalam waktu dekat ini. Yang tadi kata Mas Dev, tahun ini bisa jadi, Pak? Nah, itu bisa jadi undang-undang atau bisa jadi dipending lagi? Tadi Mas Dev katakan punya high hope lah. Tapi kelihatannya sudah terjadi komunikasi dan kemarin memang secara pasal per pasal sudah dibahas tuntas. Nanti sisa ada hal-hal kecil yang perlu diperhalus lah. Nah, yang terkait tadi bagaimana kita meningkatkan pemain-pemain digital kita. Indonesia saat ini sudah masuk nomor 5 di dunia dari segi startup yang dibangun. Itu. Jadi kita punya memang nah kita juga sekarang punya program bagaimana ini meningkatkan kapasitas digital talent kita. Nah, ini yang kita harapkan, jadi kita nanti menguasai lah market kita ini. Terima kasih Pak Samuel. Mas Dev, kalau beberapa teman berharap ada Silicon Valley di Indonesia yang benar-benar bisa menghidupkan bukan hanya startup tapi semua penyelenggara sistem elektronik. Apakah dengan pendaftaran PSE ini bagian yang krusial untuk itu? Salah satunya lah, yang seperti tadi saya katakan ya, PSE itu kan adalah satu tahapan, satu pilar lah untuk mendukung mengamankan dunia digitalisasi Indonesia. Kan tapi ya untuk itu bisa sampai benar-benar tercapai, ekosistem itu memang harus dibangun secara full, secara infrastruktur, secara terus juga kepastian hukum, investasi asingnya itu bagaimana, terus juga literasi kepada masyarakat, penggunaan pemanfaatannya, nah, itu kan tidak bisa terbangun secara tiba-tiba, itu harus secara alami, akan tapi juga harus dikawal. Nah, karena porsi pemerintah itu adalah menyiapkan regulasi yang tepat, melakukan penegakan hukum yang jelas, memberikan kepastian kepada semuanya, dan keamanan, kenyamanan. Nah, itu semualah saling berkaitan dan itu adalah tujuan utama kita semua. Baik, terima kasih Mas Dev. Mas Bima, ini diperhatikan khusus, bahkan di dalam KTT G20 ada Digital Economy Working Group, ini kan tidak main-main. Apa harapan dari IDEA untuk kemudian setelah pendaftaran PSE ini benar-benar itu benefitnya
banyak untuk teman-teman PSE terutama lokal ini. Saya punya keberpihakan sama Indonesia nih, bagaimana? Betul. Sebelumnya kita juga mengucapkan terima kasih. IDEA juga dilibatkan di dalam steering committee ya di Digital Economy Working Group bersama dengan Kominfo dan beberapa kementerian. Kita selalu menyuarakan. Salah satu di dalam topik DWG adalah bagaimana dengan infrastruktur kita bisa memanfaatkan untuk ekonomi. Jadi bagaimana pemerintah yang sudah membangun infrastruktur yang fundamental bisa dipergunakan untuk pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Salah satunya adalah dengan digital. Masyarakat di daerah tersebut sudah mendapatkan akses internet, bisa mulai berjualan secara online. Dia juga bisa akhirnya mendapatkan benefit, mendapatkan ekonominya perputaran di situ. Nah, inilah yang sebenarnya kita memberikan masukan ke pemerintah bahwa ini harus bisa dimanfaatkan secara fundamental untuk kemajuan teknologi di daerah tersebut yang sudah dibangun infrastrukturnya oleh pemerintah. Itu mungkin Mas. Jadi bukan hanya hardware tapi brainware dari masing-masing itu benar-benar harus diperhatikan juga. Betul. Terima kasih Mas Bima. Pak Sarwoto, kalau melihat apa yang dilakukan ini kan sesuatu yang baik Pak, tapi harus berhati-hati dengan detailnya. Tadi Mas Dev, DPR, Pak Semi, pemerintah mengatakan undang-undang perlindungan data pribadi semoga jadi tahun ini. Tapi kalau itu tidak jadi juga nanti kita tanya lagi ke mereka. Kalau Mas Tel, harapannya seperti apa nih Pak Sarwoto? Ya, yang pertama tentu kita melihat bahwa dengan adanya pendaftaran ini semoga kita bisa dilihat oleh negara luar itu sebagai negara yang lebih teratur. Ya kan? Lebih teratur ya? Lebih teratur, karena Indonesia sudah ada pendaftaran, sudah ada regulasi dan sebagainya. Tetapi pada waktu kita diskusi di G20 kemarin kita ikuti adalah ternyata ada salah satu topik yang tadi disampaikan cross border data flow with trust. With trust? Ya. Trust itu artinya apa? Saya percaya pada Anda kalau Anda mengikuti suatu standar-standar yang teratur. Ya kan? Ada cyber security yang bagus, kemudian ada ISO 27000 sekian yang ditaati, kemudian ada assessment, ada governance, ada standar operating dan sebagainya. Sehingga kita bisa melepas data itu untuk saling ditransaksikan dengan aman. Dan ini adalah syarat pertama untuk kita menuju ekonomi yang hampir 10% ditargetkan daripada PDB kita di tahun 2025. Tidak main-main itu. 2025 itu 3 tahun dari sekarang? 3 tahun dari sekarang. 170 miliar dolar itu kira-kira 10%. Dan negara yang dinyatakan digitalisasinya bagus itu oleh OECD kira-kira 30%. Regulasi itu kan menjamin keteraturan, tapi kalau over bisa membuat jadi tidak menarik gitu. Bagaimana keseimbangan itu kalau Pak Sarwoto melihatnya? Ya, jadi secara keseimbangan itu akan datang dengan sendirinya. Jadi apabila seseorang mau invest susah, ya dia akan pergi ke yang lain tempat. Ya, ini akan menjadi suatu trigger buat dia untuk menyesuaikan diri. Jadi tapi kembali lagi yang namanya digitalisasi ini kan no distance, no border dan sebagainya. Oleh karena itu komunitas internasional ini mesti kita harus ikuti juga gitu. Baik, terima kasih. Pak Samuel, singkat saja Pak. Ya, jadi kita lihat memang tadi ini justru memudahkan ya. Kita juga kalau dulu saya dulu juga pernah berbisnis juga. Itu kan ada perizinan, harus ngurus izin dulu. Ini kan daftar kita. Itu usaha fisik ya? Iya, fisik itu. Harus izin ini, izin itu. Belum lagi di review proposalnya. Sekarang kan cuma mendaftarkan apa sih kegiatan usaha kamu. Nah ini kan harusnya suatu kemudahan. Jadi memang kita sudah, dan sekarang hampir juga mendaftarnya lewat OSS itu cuma menit kalau sudah lengkap semua dokumennya, itu hanya dalam waktu menit. Baik. Jadi tidak ada lagi hambatan untuk mendaftar. Baik, kita dukung sama-sama bagaimana yang kita lakukan ini bisa membangun kedaulatan digital. Dan inilah akhir dari Economic Challenges untuk malam ini. Saya berterima kasih kepada Dirjen Aptika Kominfo, Samuel Pangerapan. Terima kasih Pak Samuel. Kemudian juga anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Mas Dev, selamat, terima kasih. Kemudian juga Pak Sarwoto, Atmo Sutarno, Ketua Umum Mastel. Pak Sarwoto, terima kasih. Terima kasih. Dan juga Ketua Umum IDEA dan teman-teman dari IDEA, Mas Bima Laga. Terima kasih. Dan inilah akhir dari Economic Challenges malam ini. Semoga kita benar-benar bisa menjaga atau membangun kedaulatan digital bagi bangsa kita.
Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak malam ini. Selamat malam, sampai jumpa.